Saya senang banget kalau bisa ngumpul bareng sama orang tua saya, sama mama saya dan papa saya. Nah, jadi seringkali saya kalau lagi ke area deket tempat mama saya akan usahakan buat mampir walaupun cuman sebentar doang, just cuman say hi, ngobrol, nyapa-nyapa, lalu abis itu ya pergi lagi gitu. Nah, ternyata hal ini juga terjadi sama adik-adik saya yang lain. Semuanya juga kalau misalkan kita tuh ya boleh bilang tipikal anak mami lah, selalu pengen ngumpulnya sama orang tua ya, sama mama papa gitu. Nah, kenapa seperti ini bisa terjadi? Polanya, pattern yang cukup unik sebenarnya menurut saya. Karena banyak sekali orang yang di saat mereka dewasa, mereka kebanyakan nggak deket sama orang tuanya gitu. Nah, tapi di keluarga kami memang anak-anak justru yang mau follow, yang mau ngikut gitu. Jadi banyak sekali orang yang memang dari di dalam kehidupan itu kan pengen banget supaya anaknya itu ketika udah dewasa care sama mereka, peduli sama mereka, istilahnya deket gitu ya. Tapi kebanyakan malah mereka menjauh ketika sudah dewasa. Mungkin juga ini dialami juga di dalam kehidupan Anda atau di keluarga Anda. Atau juga ada yang di sekeliling Anda yang juga Anda mungkin pernah lihat gitu ya, yang dimana ketika sudah anaknya dewasa malah nggak pengen ketemu sama si orang tuanya ini. Nah, jadi kalau di pengalaman saya pribadi, memang kalau di keluarga saya ini dari dulu memang kita saling apa ya, kayak kayak membina hubungan itu seperti teman. Jadi semuanya itu kayak teman ngobrol gitu. Makanya ngerasa kalau sama nyokap itu kayak kayak teman sendiri, bukannya sama orang tua. Nah, sedangkan ada juga yang punya konsep orang tua itu kayak yang harus dihormati, direspek gitu ya. Dan ada batasan yang harus dijaga. Memang ada batasan yang harus dijaga, tapi seringkali batasan-batasan itu digunakan sebagai sebuah jadi kayak sistem yang otoriter gitu. Jadi kayak polisinya anak-anak gitu ya. Kayak ngaturin semuanya harus serba diatur, harus serba nurut, serba ngikut. Tanpa anak dikasih kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri. Saya senang banget sama mama saya karena kayak misalkan waktu dulu saya mau berhenti kuliah aja saya diskusinya menyokap gitu. Mam ini lanjutin apa enggak gitu. Dan dia tetap kasih kebebasan sama saya. Kalau misalkan mau lanjutin ya boleh, tapi kalau misalkan enggak juga kamu tahu sendiri konsekuensinya dan ya kalau misalkan gimana pun juga kalau kamu ambil keputusan itu, kamu udah tahu bahwa kita semua udah berlaku yang terbaik buat kamu. Tapi kamu memutuskan seperti itu, ya kamu kan yang ujungnya menjalani kehidupan kamu sendiri. Nah, jadi seneng banget kalau dikasih apa ya? Jadi kayak memang kita diperlakukan seperti seorang teman gitu. Ada kalanya kita juga jadi anak dan orang tua tentunya. Ya kalau misalkan kita melakukan kesalahan-kesalahan tertentu ya nyokap bisa sangat galak sekali dulu ya macem-macem dari mulai dicabein, kepalanya dimasukin ke toilet. Nah itu saya inget banget gitu. Tapi di banyak sisi ya eh, dia sangat baik gitu. Karena terkadang mungkin orang terbawa emosinya sendiri yang balik lagi uncontrolled emotion. Jadi dia melakukan hal seperti itu. Karena ya trauma masa lalu yang mungkin dia pernah ngalamin atau dia belajarin dari ya eh, dari orang tuanya juga gitu, dari nenek mungkin ya. Nah, tapi ya dari sini saya ngelihat bahwa apa yang dikatakan sama Johan Hari itu benar. Dia bilang bahwa lawannya dari kecanduan adalah connection. Addiction itu lawannya adalah connection. Jadi addiction itu kan kecanduan. Kayak misalnya kalau kita kecanduan game, kecanduan apa gitu. Nah, ketika dibangun connection yang bagus antara kita dengan orang tua atau orang tua membangun koneksi yang bagus dengan anaknya, sehingga akhirnya anak itu tidak perlu masuk ke dalam dunia yang istilahnya misalnya kayak ditawarin ngobat sama temennya atau ditawarin minum-minum misalnya atau ditawarin rokok. Nah, si anak ini biasanya dia akan nahan diri. Kenapa? Karena dia nggak mau melukai hati orang tuanya. Pokoknya saya nggak mau menyakiti hati mama papa. Jadi saya ya udah ngikutin apa yang mama papa tidak inginkan, ya saya nggak lakukan gitu. Nah, banyak sekali orang yang dilarang-larang anaknya. Semakin dilarang, mereka juga biasanya semakin nggak mau gitu. Karena sifatnya anak kan apalagi yang teenage ya, usianya belasan tahun, biasanya itu sifatnya pemberontak kayak gitu. Nah, tapi ketika diperlakukan seperti teman, teman itu biasa nggak mau nyakitin temennya, ya, apalagi kalau teman baik gitu. Nah, jadi ketika dia dekat sama kita, ya akhirnya dia jadi lebih
milih-milih lah istilahnya, sesuai dengan yang kita minta. Misalnya kalau kita minta untuk ya jangan minum-minum yang kayak gitu ya, dia juga jadi mikirnya, ayo udah aku nggak mau minum-minum supaya nggak menyakiti hati mamaku, misalnya begitu. Nah itu yang saya rasakan dulu, sehingga saya jadi memilih jalan-jalan yang mungkin ya sesuai dengan yang dia kasih tahu nasihatnya gitu ya. Perfectly gak? Ya mungkin ada salah-salah dikit, mungkin ada yang kesenggol-senggol dikit, nggak semuanya sempurna gitu. Tapi seringkali ketika kita dekat, jadi kita nggak mau menyakiti hatinya dia. Nah jadi penting buat dari kita kalau misalkan punya anak semenjak kecil untuk dibina dulu, di nurture ya, supaya bisa lebih akrab, supaya seperti teman. Akhirnya jadi ketika udah gede pun mereka masih care sama kita, masih pengen nongkrong, ibaratnya selalu nyariin gitu ya. Karena ada juga yang kemarin salah satu orang yang bilang kalau namanya orang tua itu laksana dewa di rumah. Nah ini pepatah yang saya ingat banget gitu. Kalau laksana dewa di rumah, nggak ada yang seneng ketemu sama ya apa ya, ketemu sama dewa di rumah tuh kita harus jaga-jaga terus gitu. Karena kalau misalkan konsepnya dewa itu biasa kan yang menghakimi, kayak kamu nih bikin dosa atau enggak gitu. Jadi kesannya tuh malah yang kayak kita harus sempurna, harus ngikutin apa yang dia sampaikan semuanya ya. eh, Energi yang muncul adalah energi otoriter memang. Jadinya akhirnya malah bikin kita jadi kayak nggak bisa nyaman sama orang tua yang tipenya seperti itu ya, sehingga banyak banget memang yang sampai di usianya yang tua mereka mencari anaknya, mana ya anak gua udah nggak tahu kemana, terus anaknya juga udah males gitu kalau kalau mau ketemu, aduh udah kalau bisa jangan ketemu deh gitu ya. Karena ngerepotin, bikin pusing apa segala macam, akhirnya jadi uring-uringan ya, orang tua uring-uringan, anak juga uring-uringan ya, semuanya uring-uringan ya, jadi kacau balau. Nah, jadi dari sekarang dipupuk sajalah semuanya. Bina hubungan yang baik ya kan, lebih care sama mereka. Kalau mereka hobi main game, temenin main game, tak cari tahu gamenya mereka ya, sehingga terjadi hubungan persahabatan yang baik dan sahabat tidak akan ingin melukai sahabatnya. Jadi ya itu tipsnya. Hopefully bisa belajar sesuatu dari yang ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Thank you udah nonton terus. See you again. Bye-bye.